Halo guys, selamat datang di video belajar Python. Kali ini kita akan membahas tentang dictionary. Oke, seperti katanya dictionary adalah seperti kayak kamus. Misalnya, biasanya kita kan kamus itu pakai misalnya kata home itu bahasa Indonesianya apa sih? Nah, kita melihat kamus pasti dengan kata kunci home. Jadi yang kita cari adalah kata kuncinya adalah home. Jadi kita cari dulu kata kuncinya home. Nah, setelah itu pasti ada terjemahannya. Apakah bahasa Indonesia dari home. Nah, sifatnya bersama. Kalau di dalam Python, dictionary itu bersifat unordered, yang artinya kita tidak bisa mengakses dengan nomor indeks ya guys. Istilah indeks 0, 1, 2, 3 itu tidak bisa. Changeable yang artinya kita bisa mengganti value dalam suatu itemnya. Dan indeks. Indeks itu artinya kita bisa mengakses dengan indeks sebagai key-nya. Jadi key itu sebagai indeksnya nanti bisa mengaksesnya. Oke. Nah, kita coba aja langsung ke code-nya. Nah, ini seperti ini guys ya. Kalau dictionary dia pakai kurung kurawal, tetapi dia punya di setiap item ya. Jadi satu ini tuh satu item ya guys. Satu koma ini tuh itu satu item. Jadi setiap itemnya dia punya adalah key-nya, kuncinya di sini. Key, ini value-nya. Jadi key nama ini mempunyai value adalah Budi. Jadi key nama value-nya Budi. Begitu juga key kota mempunyai value Jakarta. Nah, seperti ini guys. Oke, kalau kita print ya seperti ini. Ya, mungkin kalau kalian nanti bikin JSON ya kan, file berformat JSON nanti mirip-mirip nih kayak gini. Oke. Nah, cara mengaksesnya ini dengan nama key-nya, Jadi indeksnya ini pakai nama key-nya. Misalnya kita pengen tahu nih key nama ini value-nya apa sih? Misalnya gitu. Oke, seperti ini. Nah, key nama ini nama itu bervalue Budi. Begitu juga kalau misalnya kita ganti kota. Nah, value-nya adalah Jakarta. Seperti itu cara mengaksesnya. Jadi kita nggak bisa x0 kayak gitu ya. Misalnya, nah error kayak gini nih. Kalau kita pakai x0 karena dia itu bukan unordered. Jadi kita tidak bisa mengakses dengan nilai indeks ya, tapi kita bisa mengakses dengan key sebagai indeksnya gitu. Oke. Nah, cara kedua adalah pakai get. Nah, get di sini x.get nama, berarti ini hampir sama seperti ini, fungsinya hampir sama, dan ini adalah key-nya. Berarti kita mau ambil value dari key nama ya kan. Nah, hampir sama, bedanya apa, fungsinya sama seperti ini gitu. Nah, karena dia bersifat changeable, berarti kita bisa mengganti value di itemnya. Misalnya kita mau ganti key nama ini yang tadi ya bervalue Budi menjadi Anton misalnya. Oke. Kita coba. Nah, nih, jadi berubah kan guys, key namanya ini bervalue sekarang Anton. Nah, ini bisa seperti ini. Ya, guys. Oke. Kita ke loop. Nah, kita mau memprint semua key yang ada di dictionary X ini gitu. Nah, caranya seperti ini guys. Ya, for item in X print item. Oke, nanti akan semua key
yang ada di dictionary X ini akan di print sama dia. Nah, caranya gimana kalau kita mau print semua value yang ada di dictionary X ini? Nah, caranya seperti ini guys, ya kan? X dan nama value-nya, dan nama key-nya, nama key-nya sini, ya, sama seperti ini bisa juga. Nah, kita print. Nah, ini semua value yang ada di dictionary X. Oke. Nah, bisa juga pakai x.values. Jadi ini akan mengembalikan, mereturn semua value yang ada di dictionary X ini. Jadi kita nggak pakai ini lagi, ya. Jadi langsung aja item seperti ini. Nah, seperti ini guys, sama kan? Nah, kalau ini kita mau print dua-duanya, key dan nama, key dan value-nya misalnya. Oke, key dan value-nya, misalnya A ini sebagai key ya, B ini sebagai value-nya gitu. Jadi kalau di print jadi seperti ini, nama Budi, kota Jakarta, umur 25 misalnya gitu. Oke. Nah, bisakah kita mengecek adakah sebuah key ini di dalam dictionary X? Bisa guys, seperti ini. Kita ingin mengecek apakah ada sebuah key di dalam dictionary X ini, sebuah key nama yang ada di dictionary X ini. Nah, caranya seperti ini guys. Nah, gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita ganti, misalnya sekolah gitu ya, ada nggak? Sekolah nggak ada. Key sekolah ada nggak di dalam dictionary? Nggak ada. Berarti dia akan memprint semua scope yang ada di bawah else ini. Oke. Oke. Nah, di sini kita juga bisa menghitung ada berapa item sih yang ada di dalam dictionary X ini. Caranya hampir sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu dengan len dalam kurung X, yaitu 3, karena di sini cuma ada 3 item doang. Oh ya, di sini kan kita ada koma ya, koma. Nah, kalau untuk item yang terakhir ini nggak dikasih koma nggak apa-apa guys, misalnya seperti ini, nggak dikasih koma nggak apa-apa. Tapi kalau sebelumnya kita nggak kasih koma, ini akan error. No, ya. Jadi kalau item terakhir, ya, ini nggak apa-apa, nggak dikasih koma di belakangnya. Oke. Nah, cara untuk menambahkan item itu seperti apa? Nah, seperti ini guys. X dengan indeks tinggi sama dengan 165. Jadi kita ingin menambahkan suatu item dengan key-nya tinggi dan value-nya 165. Nah, caranya seperti ini guys. X kurung siku, nama key-nya yang mau kita masukin, dan sama dengan nilai value-nya. Oke, jadi kalau kita print X-nya sekarang jadi seperti ini guys. Nama, kota, umur, dan tinggi sekarang. Nah, itu kalau mau nambahin item ya ke dalam sebuah dictionary. Nah, pop ini ya kita mau menghapus sebuah item yang memiliki key yang ada dalam sini. Oke, berarti kalau dalam kasus ini berarti x.pop string nama, berarti item yang punya key nama ini akan dihapus dari dictionary X ya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, tinggal kota dan umur aja guys, seperti itu. Nah, kalau pop item ya, kita print aja dulu bedanya.
Nah, pop item berarti item terakhir yang akan dihapus. Oke, jadi X pop item ini adalah item terakhir yang dihapus dari dictionary X ini. Karena item terakhir di sini adalah umur, key item terakhir yang berisikan key-nya umur, jadi item inilah yang dihapus. Oke, kalau kita pakai pop item. Delete ini yang bersama dengan sebelumnya, berarti kalau kita pakai sinteks del X berarti ini menghapus variabel X dari memori kita, dari memori komputer. Jadi program tidak akan mengenal variabel X lagi, ya, seperti ini. X not defined. Nah, ini clear. Clear ini berarti x.clear hampir sama dengan sebelum-sebelumnya. Berarti kita mengosongkan semua item yang ada di dalam dictionary ini. Ya, seperti ini guys. Nah, jadi seperti ini guys. Kosong dia dictionary-nya. Nah, copy ini juga hampir sama dengan sebelumnya. Kalau kita pakai x.copy berarti variabel x dan y-nya itu merupakan dua variabel yang berbeda, tidak satu alamat memori lagi. Sama seperti sebelumnya, pokoknya. Sama seperti video-video sebelumnya .copy ini. Gitu ya, guys. Nah, ini cara kedua kalau kita mau menduplikat dictionary X ke variabel yang berbeda. Bisa juga seperti ini. Pakai typecast dict dalam kurung X, variabel yang mau kita duplicate. Sama seperti ini. Nah, kita juga bisa bikin nested dictionary. Artinya dictionary di dalam dictionary. Oke, misalnya seperti ini. Siswa 1, ya kan, mempunyai variabel item siswa 1 ini mempunyai item lagi di dalamnya, yaitu berisi nama, kota, dan umur. Siswa 2 juga begitu, mempunyai item lagi dalamnya, yaitu mempunyai nama, kota, dan umur misalnya. Nah, seperti ini guys. Kalau di ini, nah, dictionary ini dictionary dan ini dictionary juga. Berarti ini adalah dictionary di dalam dictionary, nested dictionary. Nah, caranya ngaksesnya gimana? Nah, ngaksesnya begini. Oke, kita akses dulu, kita kasih indeks dari dictionary yang pertama. Ya, oke. Dictionary pertama itu adalah siswa 1 dan siswa 2. Ini key dari dictionary yang pertama, ya. Terus dictionary yang kedua adalah nama, ya. Misalnya di sini kita siswa 1 dan yang kedua adalah namanya, berarti nama dari siswa 1 ini yang kita ambil adalah value dari nama dari siswa 1, yaitu di sini adalah Budi. Dan ini tidak harus sama, ya. Di sini misalnya siswa kedua misalnya umurnya nggak ada misalnya. Nah, ini juga bisa guys, nggak error. Cuma kalau kita misalnya bikin siswa 2 dan umur misalnya, nah ini akan error karena dia tidak ada di dictionary yang kedua ini, yang di dalam siswa 2 ini, dia tidak mempunyai key yang bernama umur gitu guys. Ini nggak selalu sama sih kalau dictionary ini, gitu guys. Nah, gitu guys caranya. Nah, ini cara mengakses gimana kalau kita mau mengakses dictionary dalam dictionary. Dan ini juga bisa misalnya dictionary dalam dictionary. Jadi 3 dimensi itu juga bisa guys. Mau berapa dimensi pun juga bisa. Jadi nanti aksesnya ini banyak guys, begini lagi, tergantung berapa dimensi dictionary yang ada dalamnya.
gitu. Oke guys, sampai sini dulu video tentang dictionary. Kalau gue ada kesalahan mohon koreksinya. Semoga videonya bermanfaat dan thank you yang udah nonton.